Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry mencoba memaparkan gagasan mengenai asam dan basa yang lebih mutakhir, yang mampu menjawab kelemahan dari teori Arrhenius, dan dapat diaplikasikan pada semua jenis pelarut termasuk air. Bahkan dapat juga menjelaskan sifat asam dan basa pada fase gas. Wah, keren sekali teman-teman. Kata kunci dari teori Bronsted dan Lowry adalah adanya keterlibatan proton dalam penentuan asam dan basa pada senyawa. Menurut Bronsted dan Lowry, asam merupakan spesies yang mendonorkan proton atau H+, sedangkan basa merupakan spesies yang menerima atau akseptor dari proton atau H+. Satu hal yang perlu kalian catat teman-teman, bahwa teori Bronsted-Lowry ini selalu didapatkan dalam persamaan kesetimbangan. Misalkan ketika amonia atau NH3 dicampurkan dengan asam asetat atau CH3COH, kira-kira dari kedua spesies ini manakah yang akan bersifat asam dan manakah yang akan bersifat basa? Nah, proses pencampuran ini dapat dijelaskan melalui hasil eksperimen. Ternyata senyawa CH3COH bersifat asam karena setelah dicampurkan dengan amonia, CH3COH mendonorkan proton atau H+. Kemudian NH3 merupakan senyawa basa karena NH3 menerima proton dari CH3COH. Proses ini dapat dituliskan dengan persamaan CH3COH plus NH3 menjadi CH3COO- plus NH4+. Sedangkan CH3COO- yang molekul asalnya adalah CH3COH disebut sebagai basa konjugasi. Lalu NH4+, yang molekul asalnya adalah NH3, disebut sebagai asam konjugasi. Makna dari konjugasi adalah ketika terjadi reaksi balik pada kesetimbangan, yang bertindak sebagai asam adalah NH4+, sedangkan CH3COO- bertindak sebagai basa. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah NH3 ini selalu bersifat basa? Bagaimana jika dicampurkan dengan metilamin atau CH3NH2? Pada kasus pencampuran amonia dengan metilamin, ternyata amonia bersifat asam, sehingga amonia akan melepaskan proton menjadi NH2- dengan persamaan CH3NH2 plus NH3 menjadi CH3NH3 plus NH2-. Wah, kok bisa ya teman-teman? Perhatikan, konsep asam dan basa Bronsted-Lowry ini lebih menekankan pada proses di dalam campuran, sehingga asam dan basa bersifat relatif. Maksudnya, senyawa mana yang bertindak sebagai asam dan basa akan diketahui ketika senyawa-senyawa ini dicampurkan. Metilamin memiliki sifat lebih mudah menerima proton atau H+ dibandingkan dengan amonia. Ketika metilamin dan amonia bercampur, maka atom H dari amonia akan ditarik oleh metilamin, sehingga amonia akan melepaskan H+ atau bersifat asam.